Perkenalkan, nama saya Radita Bala dengan NIM 148240092. Di sini saya akan mengerjakan ITS dari Desain Jaringan dan Komunikasi Data. Dasar tugas pertama yaitu soal arsitektur jaringan, jelaskan fungsi setiap layar pada sistem arsitektur OSI. OSI terdiri dari 7 layer yang memiliki fungsi beda-beda. Yaitu lapisan pertama adalah physical layer. Lapisan ini berfungsi untuk mentransmisikan bit data mentah melalui media fisik seperti kabel, sinyal listrik, atau gelombang radio. Dengan kata lain, semua proses yang berhubungan dengan perangkat keras atau koneksi fisik terjadi pada lapisan ini. Lapisan kedua atau data link. Lapisan ini berfungsi mengatur bagaimana data dikemas menjadi frame, serta memastikan tidak ada kesalahan selama pengiriman antar perangkat dalam satu jaringan lokal. Selanjutnya, yaitu network layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menentukan rute terbaik agar data bisa sampai ke tujuan. Di sini juga terjadi proses pengalamatan logis seperti penggunaan IP address. Kemudian ada transport layer. Lapisan ini berperan memastikan bahwa data dikirim secara utuh, lengkap, dan sesuai urutan yang benar. Protokol seperti TCP bekerja di lapisan ini untuk menjamin keandalan transmisi data. Lapisan berikutnya adalah session layer yang berfungsi mengatur, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antar dua aplikasi di jaringan. Lapisan ini juga membantu sinkronisasi komunikasi agar tetap stabil. Selanjutnya, presentation layer. Lapisan ini bertugas untuk mengubah format data agar bisa dimengerti oleh sistem yang berbeda. Misalnya mengubah data dari format ASCII ke ABCDIC atau melakukan enkripsi dan deskripsi data untuk menjaga keamanan. Dan untuk layer terakhir yaitu application layer, yaitu lapisan yang paling dekat dengan user atau pengguna. Di lapisan ini terdapat layanan dan aplikasi seperti email, web browser, dan file transfer yang langsung berinteraksi dengan user atau pengguna. Dan saya akan menjawab soal kedua. Jelaskan perbedaan antara OSI dan TC, TCP atau IP. Perbedaannya terletak pada jumlah lapisan. Model OSI memiliki 7 lapisan, sedangkan model TCP atau IP memiliki 4 lapisan utama, yaitu application, transport, internet, dan network access. Perbedaan kedua adalah dari sisi penerapan. Model OSI bersifat teoritis dan digunakan untuk memahami cara kerja jaringan, sedangkan model TCP atau IP bersifat praktis dan digunakan langsung dalam komunikasi jaringan di dunia nyata, terutama pada jaringan internet. Perbedaan ketiga adalah pembagian fungsi. Pada OSI setiap layernya memiliki fungsi yang spesifik dan berbeda-beda. Sedangkan pada TCP atau IP, beberapa lapisan digabung menjadi satu. Misalnya lapisan application. Application pada TCP atau IP mencakup 3 lapisan teratas OSI, yaitu application, presentation, dan session. Selain itu, OSI juga dikembangkan oleh ISO sebagai model referensi, sedangkan TCP atau IP dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk digunakan dalam jaringan internet sehingga lebih fokus pada implementasi nyata. Jika saya diharuskan memilih antara OSI dan TCP, model mana yang saya pilih? Jelaskan alasannya. Yang saya pilih adalah TCP/IP karena lebih sederhana dan efisien. Juga sudah digunakan secara luas dalam jaringan internet modern. Model ini juga mendukung berbagai protokol penting seperti TCP (Transmission Control Protocol) dan IP Internet Protocol yang terbukti handal dalam menjamin pengiriman data dari perangkat ke perangkat yang lain tanpa kehilangan informasi. Selain TCP atau IP bersifat fleksibel, ia juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman sehingga lebih relevan dibanding model OSI yang hanya berfungsi sebagai dasar pembelajaran atau teori dasar dalam memahami konsep jaringan komputer. Dan pada slide kedua, saya akan
Menjawabnya membuka PDF saya sebentar. Seperti yang Anda lihat pada soal pertama, yaitu jaringannya 19.168.92.0 garis miring 24. Dari prefixnya yaitu garis miring 24, kita tahu bahwa subnet masknya adalah 255.255.255.0. Jumlah network yang terbentuk adalah 1. Karena tidak ada proses subnetting tambahan. Jumlah alamat total dapat dihitung dengan rumus 2 pangkat dalam kurung 32 min 2 min 24 tutup kurung, yaitu 2 angkat 2 pangkat 8 sama dengan 256 alamat. Namun dari total 256 tersebut, 2 alamat tidak dapat digunakan. Satu untuk network dan satunya digunakan untuk network address. Satunya untuk network address, satunya buat broadcast address, sehingga jumlah hostnya 254. Pada network address-nya adalah 192.168.92.0, sedangkan broadcast address-nya yaitu 192.168.92.255. Untuk rentang IP yang dapat digunakan yaitu 192.168.92.1 sampai dengan 192.168.92.254. Terus nomor 2 dengan alamat jaringannya 172.16.0.0 garis miring 16. Prefix awalnya adalah garis miring 16 dan harus menentukan prefix baru. Kita menambahkan sejumlah bit tambahan agar jumlah subnetnya mencukupi. Jika 2 pangkat S lebih dari Y, maka prefix barunya garis miring 16 plus S. Yaitu sebagai contoh, jika kita menambahkan 5 bit, maka prefix yang baru akan menjadi garis miring 21. Dengan begitu subnet masknya berupa 255.255.248.0. Untuk bagian ketiganya dengan alamat jaringannya 172.16.92.0 garis miring 24. Selanjutnya yaitu prefixnya garis miring 24 memiliki subnet mask yaitu 255.255.255.0, sama seperti contoh yang pertama. Network address-nya yaitu 172.16.92.0. Untuk broadcast address-nya adalah 172.16.92.255. Dalam perhitungan yang sama seperti sebelumnya, jumlah alamat hostnya adalah 256, tapi yang dapat digunakan hanya 254, serta rentang IP-nya adalah 172.16.92.1 sampai 172.16.92.254. Untuk nomor 4 dengan alamat 192.168.20.0 garis miring 24 dengan Y-nya 2. Prefixnya berubah menjadi garis miring 4 yang subnet masknya jadi 240.0.0.0.0. Untuk menghitung jumlah alamat per subnetnya digunakan rumus yang sama seperti di atas. 2 pangkat 28 sama dengan 268.435.456. Dari total tersebut, 2 alamat digunakan untuk network dan broadcast, sehingga jumlah host yang dapat dipakai adalah 268.435.454. Dengan subnet yang besar seperti ini, maka jaringan memiliki kapasitas yang luas dan biasanya juga digunakan dalam skala jaringan besar.
Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhirnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pum, 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 pum.